ketentuan khusus, pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri dalam ketentuan khusus. Selain itu, memiliki sifat terbuka, maksud adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam undang-undang lain asalkan undang-undang menentukan menjadi tindak pidana. Pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi, perampasan barang bergerak, adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur di dalam undang-undang, ketentuan khusus, tindak pidana yang bersifat transnasional sebagai ketentuan khusus, adanya ketentuan yurisdiksi di negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi, tindak pidananya dapat bersifat politik melalui ketentuan khusus. Dalam konteks perkembangan hukum pidana positif dapat berlaku ajas retroaktif, di mana penyidik dapat dilakukan oleh jaksa, penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lainnya, adanya gugatan perdata terhadap tersangka, terdakwa, tindak pidana korupsi, penentuan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara, perkara pidana khusus dalam hal ini diadili di pengadilan khusus, dianut peradilan in absentia, diakuinya terobosan terhadap rahasia bank, larangan menyebut identitas pelapor, perlunya pegawai penghubung dan pembuktian terbalik. Dalam perkembangan prinsip kodifikasi terbuka dan terbatas ini, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 187 KUHP baru menyebutkan buku ke-1 KUHP berlaku juga bagi perbuatan yang dipidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP kecuali ditentukan lain menurut undang-undang. Prinsip ini tidak berlaku terhadap semua tindak pidana, terbatas hanya 5 tindak pidana khusus, yakni tindak pidana HAM, terorisme, korupsi, pencucian uang, dan narkotika. Ya, dalam konteks ini, ruang lingkup hukum pidana khusus, ruang lingkup itu mengikuti sifat dan karakter hukum pidana khusus yang dasar hukum pengaturannya di luar KUHP. Sifat dan karakter hukum pidana khusus terletak pada kekhususan dan penyimpangan dari hukum pidana umum mulai dari subjek yang diperluas sehingga tidak hanya meliputi orang per orang tapi juga korporasi, kemudian ketentuan sanksi yang umumnya lebih berat dan juga mengenai hukum acara yang digunakan yang umumnya hukum acara pidana khusus. Substansi hukum pidana khusus yakni tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Dari konteks yang tadi saya menjelaskan tentang perubahan di pasal 187 KUHP menyebutkan bahwa KUHP berlaku pada pengaturan tindak pidana yang diatur di undang-undang selain KUHP. Namun, mana yang berlaku yakni adalah hanya untuk 5 tindak pidana. Tindak pidana HAM, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana narkotika. Selebihnya, aturan-aturan di dalam KUHP tidak berlaku kecuali ada hal-hal yang menyimpang ya. Menyimpang maksudnya yang mana yang harus digunakan? Yang harus digunakan adalah undang-undang yang diatur di luar KUHP. Ya, berarti berlaku dalam konteks ini lex specialis derogat lex generalis. Substansi hukum pidana khusus yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan. Ada 5 undang-undang yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 7 Darurat 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan pengadilan tindak pidana ekonomi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang menjadi undang-undang. Ya, bahwa sifat dan karakter hukum pidana khusus yang dasar hukumnya mengatur di luar KUHP yakni tindak pidana narkotika psikotropika, tindak pidana konservasi sumber daya alam dan hayati, lingkungan hidup, undang-undang perikanan, kehutanan, penata ruang, undang-undang keimigrasian, undang-undang lalu lintas, undang-undang kesehatan, undang-undang kedokteran, undang-undang sistem pendidikan nasional, undang-undang penghapusan diskriminasi,
pendidikan nasional, tindak pidana penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, informasi dan transaksi elektronik, pornografi, kepabeanan, cukai, perlindungan konsumen, pangan, paten, merek, cipta, pemilihan umum, kemudian kewarganegaraan, penerbangan, yang dalam hal ini merupakan tindak pidana khusus yang diatur secara khusus di dalam undang-undang di luar KUHP. Baik, terima kasih kepada peserta MUX untuk pertemuan pertama dalam memahami tindak pidana khusus atau perkembangan hukum pidana dan kepolisian, di mana kepolisian dalam hal ini dalam sistem peradilan pidana atau sistem pidana formil. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.